Selamat datang di Wadah untuk Berbagi. Materi kali ini adalah telepati dalam perspektif ilmu hakikat, yang maksudnya adalah menembus batas pikiran dengan cahaya kesadaran. Tapi, sebelum kita lanjutkan, tekan tombol like, subscribe serta beri komentar. Telepati sering dipahami sebagai kemampuan mengirim atau menerima pesan melalui pikiran tanpa perantara fisik atau teknologi. Di dunia modern, telepati kerap dikaitkan dengan fenomena psikis atau supranatural. Namun, dalam ilmu hakikat, telepati bukan sekadar kemampuan ajaib yang misterius. Ia adalah pancaran dari kesadaran murni yang mana buah dari jiwa yang telah terhubung dengan hakikat dirinya dan Tuhannya. Apa itu ilmu hakikat? Ilmu hakikat adalah jalan spiritual yang menelusuri inti atau esensi terdalam dari segala sesuatu. Dalam sudut pandang hakikat, realitas tidak hanya dilihat dari tampak luar saja atau syariat dan simbol-simbol atau tarekat, tetapi diselami hingga ke asal muasal dan maksud ilahiyah dari segala ciptaan. Disinilah muncul pemahaman bahwa segala sesuatu di alam ini terhubung secara batiniah melalui nur Allah atau cahaya ketuhanan. Telepati adalah pantulan dari kesatuan jiwa. Menurut ilmu hakikat, semua makhluk berasal dari satu sumber, yaitu Allah SWT. Jiwa-jiwa manusia berasal dari satu nafas ilahi atau nafas rahmani. Maka, pada level hakikat, tidak ada yang benar-benar terpisah. Dapat dikatakan segala sesuatu saling terhubung oleh jaring-jaring cahaya kesadaran. Dari sini, telepati bukanlah keajaiban asing, melainkan bentuk komunikasi jiwa yang terjadi secara alami ketika hijab antara hati dan hakikat mulai tersingkap. Orang yang telah mencapai kesucian batin, yang kolbunya jernih dan terhubung dengan lautan cahaya, dapat merasakan getaran hati orang lain, menangkap pesan tanpa kata, dan memahami maksud tanpa suara. Kunci telepati dalam ilmu hakikat sebagai berikut. Tazkiyah an-nafs atau penyucian diri. Telepati bukan hasil latihan otak, tetapi buah dari jiwa yang telah bersih dari ego, hasrat, dan keinginan duniawi. Semakin suci hati seseorang, semakin tajam ia menangkap getaran jiwa orang lain. Fana dan baka, atau lenyap dan kekal dalam Tuhan. Dalam makom fana, seorang salik atau penempuh jalan spiritual melebur dalam kehendak Allah. Tidak ada lagi aku yang membatasi, sehingga komunikasi batin bisa mengalir tanpa sekat keakuan. Cahaya nurani sebagai alat komunikasi. Dalam hakikat, akal bukan alat utama untuk telepati. Justru nurani, atau kesadaran ilahiyah di dalam jiwa, adalah kanal sejati. Nurani ini adalah pancaran langsung dari ruh ilahi dalam diri manusia. Kesatuan wujud, atau wahdatul wujud. Konsep ini menekankan bahwa segala sesuatu pada hakikat adalah satu dengan Tuhan. Maka ketika dua jiwa menyadari kesatuan ini, mereka tidak lagi terhalang oleh ruang, waktu, atau bahasa. Telepati sejati bukan untuk dipamerkan, tapi untuk kasih sayang. Ilmu hakikat tidak memandang telepati sebagai ajang kehebatan atau kesaktian. Sebaliknya, kemampuan ini muncul sebagai bagian dari rahmat dan kasih sayang yang bisa untuk menyembuhkan, menenangkan, dan menuntun sesama dalam cahaya. Orang-orang yang mencapai makom ini biasanya tidak memamerkan kemampuannya. Mereka berkomunikasi dalam diam, memberi dalam sunyi, dan menyentuh hati orang lain dengan tatapan atau senyum yang membawa getaran batin yang dalam. Cara membuka pintu telepati melalui jalan hakikat. Telepati dalam kacamata ilmu hakikat bukanlah mitos atau sihir. Ia adalah kemampuan alami jiwa manusia yang telah kembali pada fitrahnya. Dengan menyucikan hati, melebur dalam kehadiran ilahi, dan memahami bahwa tidak ada yang benar-benar terpisah di alam ini, manusia akan menyadari bahwa komunikasi tertinggi adalah
Komunikasi hati yang tidak butuh suara, namun hanya butuh kesadaran dan cinta.